Panen melon di Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar menyedot perhatian warga. Pasalnya, mereka yang akan membeli bisa langsung memetik sendiri. Areal tanah di pesawahan sekitar 120 bata yang berada di dekat jalan raya menjadi daya tarik sendiri bagi pembeli, baik itu warga sekitar maupun dari luar. Suharno, 47 tahun, ia menanam dua jenis melon yakni Action 88 dan 434. Sejak penanaman benih hingga panen hanya membutuhkan waktu sekitar 56 hari. Berbekal pengetahuan yang ia dapat selama 2 tahun di Yogyakarta, hingga akhirnya di Rejasari ia bisa mengembangkan atas dukungan Haji Tato sebagai pemodalnya. Dari total lahan seluas ini bisa menghasilkan panen sekitar 4-5 ton. Tanah di Langensari itu sangat subur berbeda dengan di Yogyakarta, sehingga ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan lagi. Untuk perawatannya selain menggunakan pupuk organik juga menggunakan obat guna mengendalikan hama yang menyerang melon seperti ulat, kupu-kupu, dan lainnya. Dalam penanaman melon perdana ini ia melibatkan anak-anak muda sekitar untuk bersama-sama belajar memanfaatkan lahan pesawahan pasca panen. Sehingga sawah yang masih menunggu musim tanam bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman melon yang mana hasilnya sangat menguntungkan. Haji Tato mengaku awal mula mengambil langkah tanam melon karena penerapan PPKM beberapa bulan lalu. Berawal dari kecintaannya terhadap buah-buahan, sehingga ia pun memutuskan memberikan modal untuk pengembangan buah yang terbilang langka dibudidayakan di Kota Banjar. Kondisi alam di Kota Banjar terutama di Langensari sangat potensial untuk pengembangan aneka buah-buahan. Apalagi ia melihat kesuksesan panen perdana ini mendapatkan respon besar dari masyarakat. Saya nanam melon itu, keahlian saya itu satu, melon dan semangka. Kedua kalinya untuk faktur tanah di Jawa Barat wilayah Rejasari itu, kalau untuk penanaman itu tanahnya sangat subur sekali. Dibandingkan dengan tanah yang ada di Jogja atau Bantul. Lebih sehat di daerah sini, karena daerah sini belum pernah untuk penanaman melon dan semangka. Itu hasilnya bisa berlimpah-limpah Pak di sini. Kalau nanam melon saya ukuran panen itu sekitar 56 hari dari tanam bibit. Terus jangka waktu panen itu 56 hari itu panen Pak. Jadi waktunya sangat cepat sekali. Dan pemupukannya itu saya dianjurkan dari pupuk DGW Pak. Untuk bikin manis melon apa itu dari KNO 03. Melon ditanam itu ini ada dua jenis. 1434 dan satu lagi Action 88. Action 88 sama Action 434. Kalau di sini ditanam sekitar luas 120 bata, itu bisa menghasilkan 4 ton sampai 5 ton. Di jangka waktu 2 bulan lah. Karena sawah waktu kemarau itu sawah kan ini kan sawah itu sangat cepat dikerjakannya dan lahannya sangat mudah gitu. Terus nanti kalau musim hujan kita nyarinya lahan yang tidak ada airnya, lahan tinggi seperti lahan darat. Nah, kalau musim hujan, tapi kalau musim kemarau kita tetap lari ke sawah, Pak. Sangat mudah pekerjaannya itu. Kalau saya sendiri Pak, di sini saya telah mengajak sama anak-anak kami dengan anak-anak Karang Taruna itu sekitar 15 orang. Sekarang udah saya suruh nanam dan uji coba itu sudah jadi. Nah makanya untuk anak-anak Rejasari yang putus sekolah atau yang nganggur-nganggur itu saya ajak untuk nanam melon dan semangka. Karena apa? Nanam semangka dan melon itu potensinya sangat bagus sekali Pak. Dan keperuntungannya itu bisa 5 kali 4, bisa 4 kali 5. Gitu. Dari permodalan misalnya modal itu 1 juta bisa mencapai 7,5 juta dalam modal 1 juta. Ini kalau diuangkan sekarang harga yang paling rendah itu 6.500. Kalau keluar 5 ton sudah kelihatan Pak. 6.500 kali 5 ton. Ini sudah ditawar sebetulnya, tapi kan saya nggak boleh. Sudah ditawar 20 juta. Ini saya permodalan sangat sedikit sebetulnya Pak. Sekitar 4 juta. Plus sewa lahan. Semuanya total bersih itu. Dan sekarang udah ditawar 20 juta, tapi ini mau di kiloan aja. Biar masyarakat merasakan gitu. Pada awalnya karena saya baru lulus kuliah dan juga pendapatan ya mungkin saya cuman dari mengajar saja ya kurang cukup gitu Mas. Jadi ya saya mencari sampingan
karena Indonesia itu kan negara yang agraris ya, jadi pertaniannya itu juga insya Allah itu bagus. Dan juga saya cari dan ketemulah saya dengan Pak Kodok ataupun Om Kodok di sini di Langen Sari. Dan juga dilihat pun dari struktur tanah dan juga cuaca pas gitu. Dan juga ya kita ngobrol-ngobrol tentang apa nih tanaman yang kira-kira bisa ditanam tapi prospeknya itu bagus. Tercetuslah melon seperti itu, Mas. Dilihat-lihat juga kayaknya jarang gitu. Saya lihat-lihat ke sekitaran jalan yang ada sawahnya gitu di kanan kiri jalan itu ya rata-rata cuman padi saja. Jarang gitu kalau melihat sawah yang ditanaminnya malah melon seperti ini gitu, Mas. Ya dibilang sulit ya lumayan, dibilang sulit-sulit banget juga enggak gitu, Mas. Jadi di sini juga kita tadi juga sudah sedikit disinggung sama saya. Pupuknya itu pakai pupuk organik, Mas. Jadi pupuk kandang untuk di awal, kemudian yang paling urgent itu ketika hujan gitu, Mas. Jadi kan melon itu butuhnya itu panas gitu. Nah ketika hujan itu dengan debit air yang banyak, nanti melonnya hasilnya itu jadi kurang manis gitu, Mas. Seperti itu. Berarti bagus untuk musim kemarau ya? Nah ketika kemarin kan Hamin 2 bulan kan ini 2 bulan nih untuk usia tanamnya. Itu kan masih musim panas gitu, Mas, kemarau. Jadi kalau sekarang agak-agak hujan ya agak was-was juga gitu kami. Untuk harapannya untuk anak-anak muda gitu yang ada berkeinginan untuk turun ke sawah ataupun ke kebun, ya jangan gengsi pada intinya. Walaupun kita masih anak muda, walaupun anak muda kan dicapnya itu nongkrong, ya nongkrong jalan, bertani juga jalan seperti itu, Mas. Yang pertama dampak dari PPKM, Pak. Jadi saya nggak sengaja ketemu orang petani yang beliau di PHK dari pekerjaannya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya tanya, Anda bisanya apa? Akhirnya dia bicara, saya petani, Pak. Tapi saya nggak punya modal. Nah, awalnya dari situ. Dan saya memang termasuk orang yang senang terhadap agrowisata, agrobuah, itu saya pencinta buah kalau saya. Nah, jadi saya ngobrol-ngobrol, akhirnya yuk kita ngobrol sambil ngopi. Akhirnya kita memiliki kesepakatan. Saya punya modal, teman-teman petani punya bapak angkat. Akhirnya sepakat dengan pembagian hasil yang sama-sama tidak dirugikan. Akhirnya terbentuklah perkebunan melon. Kami tidak akan putus sampai kapanpun tetap tanam melon. Dan semua buah-buahan saya tanami seperti kelapa, ada apel, ada kelengkeng, ada jeruk, semua saya tanam. Jadi kebetulan ini untuk di Langen Sari ini karena alamnya agrowisata, agrobuah. Jadi saya tertarik untuk mengembangkan melon di daerah Langen Sari di Kota Banjar. Semua buah bagus, Pak, di sini di Langen Sari itu ada dengan belimbing madu, ada yang sudah tanam itu ada alpukat, ada melon, ternyata ada jambu kristal. Ternyata Langen itu cocok sekali untuk buah-buahan. Alamnya udah cocok sekali untuk buah itu. Mendukung ya, Pak ya? Mendukung, betul. Alamnya, tanahnya sudah mendukung begitu. Nah, kedepannya akan saya tingkatkan lagi, Pak. Jadi harapannya sangat luar biasa. Pokoknya untuk melon itu saya nggak akan berhenti. Bukan hanya sekarang ini, tetap tiap bulan saya tanam. Karena nanti datang musim penghujan ini tanah kan ditanami padi. Saya akan naik ke daerah pegunungan yang kira-kiranya tak ada tanah ya, pribadi atau yang disewa untuk ditanami melon. Jadi melon itu nggak ada berhenti, Pak. Sampai kapanpun saya tanam terus. Kami dari pegiat agrowisata Langen Sari membantu mempublikasikan bahwa di Desa Rejasari, khususnya Langen Sari, kita ada panen raya tentang melon. Nah, pegiat ini hanya mensupport juga sekaligus mempublikasikan kepada masyarakat yang ingin langsung petik buah atau datang langsung bisa ke tempat yang ada di kawasan Desa Rejasari. Kalau saat ini kita kan banyak yang datang ke sini dari Ciamis, Tasik, juga dari Jawa Tengah, juga dari Langen sendiri, itu banyak yang datang langsung untuk menikmati wisata petik buah dengan buah melon ini. Kalau di Banjar baru ada di sini, ada di Rejasari yang cukup banyak, walaupun dulu ada di desa tetangga tetapi belum begitu maksimal.
Maka kami pegiat agrowisata Langasari berkewajiban untuk mempublikasikan, dan ini adalah salah satu varian yang ada di Desa Rejasari, yaitu jenis melon sama semangka yang ada di sini. di Banjar? Kalau kita dilihat dari sektor usahanya tadi yang dijelaskan oleh pelaku usahanya cukup luar biasa, bahwasanya melon bisa menjanjikan untuk masyarakat disesuaikan dengan tanah yang ada di Desa Rejasari, cukup untuk istilahnya baik untuk ditanami oleh melon itu sendiri, sehingga masyarakat banyak yang berbondong-bondong ingin bisa menanam melon gitu ya, untuk kelangsungan ekonomi di masa pandemi ini. Harapan kita dari pegiat, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, bisa berkembang, tidak hanya sesaat lah gitu ya. Kita berkeinginan bahwa Langasari bisa merupakan suatu produk unggulan dari buah melon juga, selain dari buah-buah yang lain yang sudah ada di kawasan agrowisata yang ada di Kecamatan Langasari. Muhafid, Harapan Rakyat, Banjar.